langsung aja ya Prof ya menyampaikan beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para peserta. Ini ada dari Foliatini. Instansinya Poltek AKA Bogor akan disampaikan kepada Prof Tinse. Izin bertanya Ya, Prof, bagaimana regulasi untuk produk herbal berbasis nanoteknologi? Yang kedua, faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kondisi sintesis nano untuk produk herbal? Terima kasih. Mau langsung ya, dijawab atau nanti kita tambah lagi gitu, Prof? ya, boleh langsung aja ya Mbak ya. Oke, Prof. Iya. Silakan. Ibu apa tadi? Siapa tadi yang nanya? Bu Foliatini. Ya, terima kasih pertanyaannya. Kalau tadi sempat Ibu Folia dari Poltek AK Bogor ya Bu ya. Regulasi untuk produk herbal berbasis nanoteknologi. Ya, kalau sama dengan regulasi produk yang lain Bu Foliatini. Jadi prinsipnya sama gitu, tidak berbeda dengan produk-produk yang lain. Jadi pada prinsipnya sama dengan bagaimana kita mengajukan produk jamu, produk ya apa namanya herbal-herbal yang lain gitu sama, tetapi ada aturan tersendiri dari setiap produk yang akan kita ajukan, tapi khusus nanoteknologi ini tidak ada disebut bahwa produk nanoteknologi harus bagaimana gitu. Itu Ibu Foliatini. Kemudian faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap kondisi sintesis nano untuk produk herbal? Ya, yang kami gunakan saat ini adalah faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap sintesis nano itu kami menggunakan yang sudah disintesis di PT NNI gitu ya. Jadi mereka melakukan satu tindakan ataupun produksi gitu ya. Kami mengirimkan sampel kami atau simplicia atau sudah kami campur gitu, sudah mix, kemudian di sana dinanokan, kemudian kami dikirim, baru kami uji gitu ya. Itu yang baru saat ini. Tetapi apa saja yang digunakan, metode dan sebagainya itu adalah kami kebetulan ini kerjasama dengan LIPI melalui Prof. Nurul dan timnya beserta dengan Ibu dari PT NNI. Kami hanya mereka yang bertanggung jawab, kita berbagi tugas. Jadi di sana mereka mengerjakan nano, kami uji hayatinya, uji labnya, kemudian imunomodulatornya nanti di Universitas Brawijaya. Jadi kita konsorsium Bu, jadi kita kerjasama gitu. Jadi mengenai regulasinya itu sama aja dengan produk-produk lain, tidak ada yang istimewa untuk sampai saat ini. Karena kita juga sedang dalam proses nih Bu ya, boleh lihat ini sedang proses kami mendaftarkan coba ke ke Balai POM gitu, dan di sana kami mengetahui ternyata produk kami, bahan mentah kami itu bahan bakunya gitu Pasote, Mayana dan yang lain-lain itu belum masuk dalam daftar obat gitu ya, belum masuk obat tradisional begitu ya, belum terstandar, dan kami selanjutnya akan melakukan proses standarisasi dari bahan baku kami gitu yang menjadi perkembangan saat ini, dan tetap kalau ketika hal ini terjadi seperti itu kita tetap semangat gitu, jangan sampai patah arang gitu. Memang kesulitan-kesulitan yang kita alami kaitan dengan obat ini panjang prosesnya, kayak saya rasa Ibu Poliatini dan yang lain-lain dari Departemen Kesehatan, dari balai-balai penelitian yang lain juga akan mengetahui hal itu. Dan kalau saya khusus nanoteknologi belum saya menemukannya regulasinya, tapi sama dengan regulasi-regulasi yang lain. Demikian Bu Foliatini yang bisa saya jawab, semoga berkenan. Ya Bu Afa. Ya, terima kasih Prof. Betul sekali ya Prof ya, untuk regulasi ini memang
panjang perjalanannya ya Prof ya, apalagi merupakan tanaman baru yang perlu Iya, distandarisasi tersendiri juga. Kemudian juga faktor-faktor yang berpengaruh dalam proses nanoteknologi justru juga banyak ya dan kompleks. Mungkin nanti teman-teman kalau ingin tahu lebih lanjut bisa banget diikutin jasa vouchernya yang ada yang nanti tertera di merchandise kita. Coba aja ditanya-tanya di bit.ly_jasa nano ya buat teman-teman yang pengen tahu apa aja sih cara-caranya yang diperlukan untuk mensubstitusikan suatu herbal menjadi sebuah nanoteknologi. Kemudian pertanyaan kedua Prof. Dingse ya, dari iya, Bapak silakan. Novianto, asal Iya, institusinya Unmura. Nih, pertanyaan iya. pertama adalah apakah pembuatan obat herbal menggunakan nanoteknologi tidak merusak kandungan khasiat yang terdapat pada tanaman tersebut? Yang kedua, apakah ada efek samping dari produk yang dihasilkan untuk dikonsumsi mengingat penggunaan nanoteknologi? Dan yang ketiga, apa beda produk nanoteknologi dengan produk yang dihasilkan oleh Batan? Terima Iya, kasih. iya. Banyak ya Terima pertanyaannya, Pak. kasih Pak Novianto. Langsung ya saya jawab ya Mbak Wafa ya. Dari Unmura, ya. Apa? Tidak merusak ya menurut saya gitu karena dia hanya Mm-mm. dalam bentuk apa ya? Ukurannya aja semakin halus, semakin nano. Nano itu ya berarti kalau kalau ukuran yang ada sekarang ini ada pertanyaan tadi ukurannya saya nggak tayangkan ya, yang tanpa nano dan nano itu jauh lebih kecil ya. Kalau nano itu udah 10 pangkat minus apa 9 gitu, pangkat 9 minus pangkat 9 gitu ya. Kalau ini yang tanpa nano agak besar. Ketika saya sayang tadi saya nggak tampilkan. Jadi gambarnya itu kalau kita larutkan kami punya diayak begitu ya tanpa nano, diayak di blender gitu ya, diayak itu masih apa ya, masih ngapung-ngapung gitu, belum bisa meresap kalau langsung, masih ada proses panjang. Tapi nano ini saya lihat dia langsung seperti larutan tidak ada terlihat di wadah itu memang melarut betul gitu ya. Itu pengalaman kami. Saya yakin masalah apa namanya penyerapannya di dalam tubuh akan lebih cepat dengan nano. Hasilnya kami belum bisa sampaikan saat ini karena kami sedang meneliti. Ada tadi beberapa pertanyaan di pertanyaan yang lain dan apa ukurannya itu ada pasti lebih kecil dengan nano sampai mikron. Ada hasil SEM-nya kami, tapi kami belum bisa laporkan di online ini gitu. Jadi jauh lebih kecil ukurannya. Kemudian dengan ukuran yang demikian halus itu, dengan halus kecil itu, saya yakin penyerapan senyawa-senyawa aktif yang bermanfaat itu akan lebih cepat. Itu prinsipnya atau konsepnya. Nah, efek samping sejauh ini kita masih meneliti ya, uji toksisitasnya kita akan juga lakukan dan sama dengan senyawa yang lain dengan tanpa nano gitu ya. Apakah karena ini teknologi yang dipakai yang kami pakai kan PT NNI ya. Teknologinya itu adalah memang menanokan, menghaluskan gitu ya. Jadi bukan menyampur dengan senyawa-senyawa yang lain gitu. Ada kan sekarang ini ada apa surfaktan dan sebagainya begitu ya dicampur. Nah, bukan itu yang dipakai dalam teknologi ini gitu. Nanti mungkin akan mendengarnya cerita mereka itu di webinar yang lain karena itu kapasitas dari para para apa namanya penghasil nano ini ya. Jadi bukan kapasitas saya. Itu yang boleh saya jawab. Apa beda produk nanoteknologi dengan produk yang dihasilkan oleh Batan? Ini maksudnya saya kurang yang produk oleh Batan itu maksudnya masih nanoteknologi kah Pak Novianto? Tapi kita belum melihat perbedaan ke arah sana karena kita belum mendapatkan produk Batan. Yang kita baru dapat adalah dari PT NNI ya, ya nanoteknologi yang dimaksud yang kami pakai. Itu yang boleh saya jawab Pak Novianto. Semoga berkenan. Kayak kembalikan ke Mbak Wafa. Ya, terima kasih Prof. Dingse. Betul sekali ya, jadi dalam pemanfaatannya justru penggunaan nanoteknologi ini untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi yang cuma dilakukan penelitian dan pengujian setelahnya ya. Karena untuk perbandingan dari Iya. satu obat dan satu obat lainnya tentu kita tidak bisa secara subjektif melihat oh lebih baik ini atau lebih baik ini. Tentu perlu dengan ada penelitian lebih Iya, lanjut ya tetap Prof. diuji, Dingse ya. harus diuji ya.
betul sekali Prof. Dingse. Terima kasih Ya, atas harus jawabannya. ada Kemudian, pengujian lagi. Memang harus diuji mm-mm, apakah mengenai ada tadi saya baca tadi mana gitu ya, kombinasi mm-mm, dan tidak kombinasi, apakah sinergi atau antagonis. Itu juga harus diteliti gitu. betul. Ternyata pikiran kita yang lalu itu apakah antagonis apa sinergi nggak selalu juga gitu. Ada kombinasi yang lain kami yang justru berbeda dengan yang diharapkan gitu. Jadi tetap harus ada pengujian, penelitian gitu. Mm-mm. Masalah efek-efek suatu senyawa itu kan bisa saja mereka menjadi menimbulkan senyawa baru atau hal lainnya, tapi tetap harus dilakukan kajian. Ibu siapa tadi yang nanya ya? Saya terbaca Ibu tadi Nur. di Oh, meeting. iya. Itu Mbak Eh, Afat langsung saya tambahkan. mantap. Kebetulan Ya. kebetulan saya ada kegiatan, jadi saya langsung saya Mm-mm. jawab gitu biar ya kenangkap bagi siapa yang nanya tadi. Ya. Begitu Mbak Afat, terima kasih. Iya, terima kasih juga Prof. Dingse atas jawabannya ya. Pertanyaan terakhir ya. Ya, Pertanyaan terakhir silakan. ya, karena waktunya juga sangat sedikit. Prof. Dingse ini sangat sibuk ini. Penelitiannya wah banyak sekali ya. Nah, ini dari Prastika, Prodi Rekayasa Nanoteknologi Unair. Teknologi seperti apa yang dimaksud untuk pembuatan obat herbal ini atau untuk mengambil ekstrak tumbuhan? Ya, Iya. mungkin bisa bantu dijawab Prof. Dingse. Ya, yang kami gunakan itu dari PTNNI gitu ya. Iya, iya. Jadi mereka prinsipnya kayaknya apa ya, mekanik ya. Saya juga Iya, masih mekanik. bertanya-tanya ya. Bagaimana Mbak Wapa yang bisa jawab mungkin? Mungkin sedikit menambahkan dikit ya. Tentu Iya, untuk apa sih namanya pembentukan nanoteknologi ini dengan beberapa metode ya. Salah satunya sih memang kita secara mekanik ya. Jadi memang beda ya kalau misalnya kita mengambil ekstrak tumbuhan itu kan metode ekstraksi biasa ya. Tapi iya, kalau ini kita iya. dengan mengecilkan Ukuran partikel-partikel dari partikelnya. ekstrak tumbuhan tersebut. Jadi kita kecilkan menjadi skala nano gitu, skala Iya, nanometer gitu mungkin ya Prof. Dingse ya. iya, iya, begitu maksud kami. Memang apa Iya. bukan menggunakan senyawa, ada juga kan teknologi nano yang menggunakan senyawa, Kim campur senyawa mhm, begitu ya. Ya ada mhm, yang seperti betul. itu. Tapi kalau ini kita saya lihat murni mekanik gitu, menghaluskan Mhm. sampai nano menggunakan apa ya profiling ya atau bagaimana itu kemarin itu. Ya saya juga saya nggak mau belajar itu karena saya memanfaatkan saja gitu. Iya. Ya itu Intinya nanti. sih Ya. gimana gimana teman-teman semua juga terbuka pandangannya untuk memodernisasikan tanaman herbal ini ya, Ya, Prof. Dingse ya, sehingga tanaman ya, herbal sumber daya alam Indonesia ini bisa banget dimanfaatkan dengan meningkatkan efektivitas dan efisiensinya tentu. Nah, salah satunya bisa dengan menggunakan nanoteknologi seperti itu ya, iya, Prof. Dingse ya. ya, ya, betul sekali. Ya. Terima kasih sudah dibantu. Ya mungkin terima kasih juga Prof. Dingse atas kesempatan waktunya udah bisa bergabung di sesi pertama ini. Nanti kita mohon maaf kepada teman-teman yang pertanyaannya belum bisa kita bacakan satu-satu karena keterbatasan waktu. Semoga nanti bisa ditanyakan setelahnya ada grupnya kan ini. Ya nanti kan mungkin bisa diskusi macam-macam dalam satu grupnya itu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya mungkin penutup dari Prof. Dingse kata-kata singkat untuk teman-teman biar semangat untuk meneliti tanaman-tanaman herbal di Indonesia ini. Silahkan Prof. Dingse bisa di-unmute dulu. Prof. Dingse, Ya, ya, ya. sempat di mute. Terima kasih. Ya, dari saya yang menjadi ajakan buat kita semua, mari kita manfaatkan sumber daya alam Indonesia, khususnya alam hayati, tumbuhan, obat ataupun herbal yang terkait tergabung di dalamnya. Kita kembangkan terus, jangan jemu-jemu para inovator, para peneliti, para pengusaha yang ada startup mungkin di sini, ada UMKM dan sebagainya. Mari kita sama-sama terus mengerjakan tentang herbal ini, kita modernisasi supaya kita bisa bersaing dengan luar, kita lakukan perbaikan demi perbaikan ke depan dan tetap semangat dan
gunakan teknologi nano itu adalah baik ke depan. Dan itu yang boleh mungkin saya sampaikan. Terima kasih untuk semua perhatian dari kita semua yang sudah hadir pada saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Langsung aja ya Prof ya masuk ke sesi Ya, pertanyaan. silakan. Ini pertanyaan yang sudah masuk dulu ya Prof ya. Oke, ini pertanyaan pertama dari Abi W. Kurniawan dari Universitas de Barcelona, Spain untuk Prof. Sutiman. Izin bertanya, berdasarkan studi genetika pada human genome, ada sekitar 6% dari variasi genetika berkontribusi kepada kategorisasi ras. Bicara tentang variasi genetika yang berbeda pada manusia dunia, apakah sudah ada preliminary studi atau bahkan studi lanjut mengenai dampak produk-produk nanoteknologi yang beredar terhadap variasi genetika di human genome, khususnya Indonesia yang termasuk ras Mongoloid? Apakah dampaknya baik secara berkelanjutan atau ada side effect ditinjau dari biologi molekuler? Terima kasih, Prof. Ya. Pada dasarnya kajian epigenetika seperti itu memberikan sebuah perspektif kemungkinan adanya pengaruh perubahan genetik atau produk-produk genetik atau yang disebut dengan ekspresi gen pada dari generasi ke generasi, gitu ya. Itu memang cara makhluk hidup untuk berubah secara evolusioner. Nah, memang kalau dalam konteks nano ini, pada dasarnya jamu sering dianggap lebih aman daripada drugs. Mengapa demikian? Karena jamu itu dalam bentuk kompleks. Seperti saya katakan tadi itu, dia bentuk kompleks, jadi dia tidak melakukan suatu reaksi kimiawi. Dia biasanya melakukan satu reaksi-reaksi yang sifatnya itu non kimiawi. Dia bisa magnetic force. Jadi kalau misalnya cairan larutan dari jamu itu yang sudah terlarut itu kita freeze dry, itu mereka di freeze dry itu kan minus 70, minus 4, kadang paling rendah minus 40 ya. Di situ dia tidak ada reaksi kimia. Yang ada itu adalah enhancing force magnetic. Jadi kekuatan magnetik di antara mereka itu menjadi menguat dan terjadi suatu rekonstruksi interaksi di antara mereka, maka terjadilah sebuah perubahan sifat dengan adanya freeze dry itu. Nah, perubahan sifat yang ada ini dibangun melalui magnetic forces, bukan melalui chemical reactions. Nah, dengan demikian sebetulnya dia kemudian memiliki suatu konstelasi yang tidak membangun reaktivitas, tetapi membangun sebuah pemikiran, sebuah situasi bahwa dia akan menjalani kegiatan yang sifatnya itu energy management. Jadi dia akan accepting electron and delivering electrons. Dan kemudian dia bisa juga dikeluarkan karena dia tidak bonding pada sebuah material tertentu di dalam tubuh kita secara permanen, gitu ya. Jadi harapannya nanoscience itu juga perspektifnya menjadi lebih aman daripada kalau senyawa tunggal, gitu ya. Jadi menurunkan side effect itu. Jadi ini menurut saya future technology, future concepts, dan kita tidak perlu lagi melakukan apa yang disebut dengan penelitian single compound di dalam tubuh, karena single compound ini pasti akan bind to protein, to DNA, to many molecules di dalam sel, dan itu akan menyebabkan merupakan bagian yang tidak terkontrol, ya. Itu saya kira pemikirannya menjadi seperti itu. Tapi pemikiran ke depan ini tentu saja juga karena ini frontier ya, saya juga seperti Prof. Taufikur Rahman pada itu menghadapi masalah karena apa? Itu belum masuk di dalam ranah hukum, gitu ya.
Di dalam ranah hukum saya tadi ditanyakan ke Prof. Dingse tadi, yang memang bermasalah itu. Kalau jamu itu ya dianalisis komponennya apa gitu. Kemudian berapa jumlahnya. Jadi kalau di nanomaterial itu tidak berbicara jumlah lagi, tidak berbicara kadar sebetulnya, karena itu non-linearistik sifatnya. Ya, jadi ilmunya ada ilmu quantum physics yang harus yang disertakan di situ. Nah ini merupakan bagian yang harus kita rembuk bersama. Ya saya kira gitu, Bapak. Ya, terima kasih Prof. Sutiman. Masya Allah ya paparannya. Kemudian ini ada satu lagi pertanyaan sebelum ke sesi raise hand ya Prof ya. Dari Mbak Emma Hermawati, Universitas Pancasila. Izin bertanya, untuk ekstrak yang akan dibuat ke dalam nanopartikel, apakah harus murni? Jika ekstrak tersebut dikeringkan dengan maltodextrin, apakah akan mempengaruhi efektivitasnya? Lalu, apakah nanopartikel lebih baik dibandingkan pitosom? Terima kasih, Prof. Mungkin bisa dibantu. Sebetulnya berbagai macam cara untuk membuat nanomaterial. Yang paling mudah itu diseduh, digodok, itu sudah pasti dia akan terlarut. Yang terlarut ini akan menjadi nanomaterial. Kalau kita freeze dry, dia akan jadi bubuk gitu ya. Ya, kalau di grinding juga bisa, di grinding sampai lembut gitu juga bisa dibuat nanomaterial. Atau dengan berbagai macam cara yang lain. Cara membuat nanomaterial itu berbagai macam dan tergantung dari tekniknya tentu saja akan menghasilkan sifat yang berbeda. Nah, apakah dia itu menjadi lebih berbahaya atau tidak, itu nanti ada sesi sendiri yang harus dilakukan untuk melakukan kajian-kajian bagaimana menguji LC50-nya lethal concentration, tidak berbicara lethal concentration ya, berbicara lethal efeknya dari nanomaterial itu, karena kita tidak berbicara konsentrasi sebetulnya kalau di level nano itu. Kita berbicara tentang positioning. Jadi satu senyawa atau satu kompleks itu tergantung posisinya. Jadi posisi yang pas itu akan menghasilkan sebuah fenomena yang berbeda. Jadi contoh mudahnya itu antara telur mateng dan telur mentah gitu. Telur mateng itu tidak bisa jadi ayam. Telur mentah bisa jadi ayam. Meskipun kalau dianalisis komponennya sama gitu ya. Telur godok gitu. Komponennya sama. Tetapi yang satu itu untuk lauk, untuk makan sarapan pagi, yang satu bisa ditetaskan dan oleh orang Jawa bisa dipakai sebagai jamu. Telur mentah gitu ya. Telur matang tidak disebut oleh jamu oleh orang Jawa. Gitu ya. Nah, juga banyak sekali kita bisa memperoleh karbon, karbon itu bisa jadi areng, bisa jadi grafit, bisa jadi intan. Sama-sama karbonnya gitu ya. Dan sekarang kita bisa memperoleh berbagai macam material semikonduktor dari karbon. Bahkan kita bisa membuat material mirip emas dari karbon. Ya. Jadi nanoscience itu seperti itu, nanomaterial. Ya. Jadi kita tidak berbicara konsentrasi, tapi berbicara tentang bagaimana positioning atomnya. Saya kira itu. Ya, terima kasih Prof. Sutiman. Semoga terjawab ya Mbak Emma. Kemudian kita lanjut ke sesi raise hand ya Prof ya. Mungkin ke sesi raise hand. Jadi apabila ada teman-teman yang ingin bertanya langsung kepada Prof. Sutiman, bisa dibuka videonya. Kita hitung ya sampai 3, mungkin ada yang raise hand. 3, 2, 1 ada nih. Dari Prof. Dr. Henry Simbala. Mungkin kepada Prof. Dr. Henry Simbala dipersilahkan boleh dibuka videonya dan dibuka audionya. Iya. Terima kasih. Kebetulan saya memang sudah dalam perjalanan dari kampus mau pulang ke rumah. Baik, Prof. Nah, saya memang sudah mengikuti dari awal, ya, dari masih Prof. Dingse. Yang sangat menarik bagi saya, Prof. Sutiman, mohon maaf ya, saya ingin bertanya karena memang ada banyak sekali ternyata yang saya tidak tahu yang saya dapatkan sore hari ini dari Prof.
eh, sekarang kami lagi meneliti gabungan antara dua sampel bahan alam. Yang satu itu adalah bawang dayak, kemudian yang satu itu pinang yaki. Nah, melalui fish dry itu kami sudah mendapatkan hasilnya. Jadi ada beberapa senyawa. Nah, yang saya ingin tanyakan, apakah hasil dari uji metabolomik itu dapat dikatakan produk nanoteknologi. Demikian, Ya. Prof. Ya, sebetulnya nanoteknologi itu di materialnya. Jadi nanoteknologi pada dasarnya ukuran materialnya itu kalau di dalam sistem fisiologi sel itu harus di bawah 100 nanometer. Iya. 100 nanometer. Nah, untuk itu kajiannya mungkin di situ. Bukan metabolimiknya, tapi ke arah materialnya, karakter dari materialnya. Oh, Jadi misal, ya karakternya. Jadi karakternya nanti bisa pakai UV phase. Apakah kalau ketika sendiri-sendiri dan dicampur itu menghasilkan sebuah perubahan bending absorbance atau tidak? Pakai elektron spin resonance, bagaimana dia menjadi bisa menjadi scavenging activity-nya enggak? Bagaimana resonansi magnetiknya? Bisa juga pakai XRD, bagaimana dia karakter kristalnya. Dan juga tentu ukuran kristalnya ketika di freeze dry dalam sendiri-sendiri dan ketika dicampur berapa terjadi shifting ukuran apa tidak gitu. Nah, kemudian juga ada kalau yang saya usulkan di sini pakai perspektif bioinorganics. Karena bioinorganic di sini itu ada metal yang memiliki peran sentral di situ, terutama di dalam sistem transport elektron. Jadi si metal tadi itu akan menjadi sebuah senyawa kompleks dengan senyawa ligan lainnya dan menjadi lebih kompleks lagi kalau binding dengan protein, misalnya dengan albumin ya, atau dengan globin. Maka total akan menjadi molekul besar tetapi berperilaku seperti logam. Jadi dia akan accepting and donating elektron sehingga dia bisa menjadi semacam semikonduktor di dalam sistem tubuh. Jadi membuat aliran energi menjadi lebih lancar. Nah, ini prinsip-prinsipnya menjadi seperti itu. Dalam konteks metabolomik ya mungkin dihubungkan dengan produk-produk mitokondria. Bagaimana sistem kerja SOD di sana dan apakah bisa membantu relevan, sinergis atau justru antagonis. Karena misalnya kalau produk-produk enzim endogenik bakteri yang menginfeksi katakanlah bakteri tuberkulosis itu dia cenderung antagonik ya. Tuberkulosis itu SOD-nya berbasis Fe, sementara sel di dalam tubuh kita itu basisnya Mn. Nah, dengan demikian seorang yang terinfeksi tuberkulosis biasanya dia akan mengalami defisit atau kekurangan Fe. Fe-nya dia, jadi orang bisa mengatakan bahwa darahnya kurang Fe. Dia bukan kurang Fe, Fe-nya dipakai oleh bakteri tuberkulosis. Karena si hemoglobin ini dia dibentuk oleh porfirin yang berkompleks dengan globin. Porfirinnya itu basisnya Fe. Nah, itu dipakai oleh bakteri tuberkulosis. Jadi ketika dia diproduksi oleh energi tadi diproduksi oleh mitokondria yang berbasis Mn, dia tidak bisa turun ke hemoglobin karena hemoglobinnya dipakai oleh Fe, jadi oleh tuberkulosis bakteri, sehingga dia akan memperoleh porsi energi yang diproduksi oleh mitokondria tubuh kita ini. Jadi cara berpikirnya menjadi seperti itu kalau nanoscience. Lebih ternyata untuk risetnya ya dari 2 sampel itu bisa dapat ada berbagai macam cara ya untuk nanoscience-nya.
Ya, memang kami sedang melakukan, jadi ada mahasiswa saya yang sementara melakukan untuk antioksidan. Jadi tunggal, jadi tunggal dulu, baru kemudian campuran keduanya. Dan itu sementara dilakukan. Hasilnya belum ada, tapi sementara diproses. Penelitiannya lagi sementara jalan. Makanya begitu saya ikuti ini dari tadi, aduh, ini kok menarik sekali ya. Ini mahasiswa lagi penelitian, ya, mahasiswa lagi penelitian, tapi ke arah nanoteknologi. Nah, nanoteknologi tapi berbasis ya bahan alam. Nah, tadi yang menarik juga bagi saya, Prof mengatakan bahwa jamu itu loh, itu jamu ternyata jamu itu produk nano. Ya, betul. Ya, betul. Ya, jamu itu produk nano. Nah, kita kan di seluruh Indonesia ini kan ada berbagai macam etnis dengan jamu yang berbeda-beda. Betul, betul, Bu. Nah, jadi apabila mereka melakukan riset, mohon maaf, Prof, saya dari farmasi memang. Jadi apabila dilakukan riset, aduh, ada cukup banyak sebenarnya yang harus kita gali. Sangat benar. Makanya Iya. saya ada akwe, ada buah juwet, terus ada brotowali, itu semua dari berbagai macam etnis. Saya kebetulan itu membimbing mahasiswa semuanya perempuan, itu ada dari etnis Batak, ada dari Bali, ada dari Jawa, ada yang dari Cina, yang dia etnis Cina. Yang masih saya cari itu etnis India. Saya kemarin nawarkan beasiswa dari etnis Keling atau India kalau bisa ikut sehingga bisa menjadi lebih komprehensif. Dan berarti Prof ada yang dari Papua juga ya? Iya, betul. Dari Papua satu itu dari Universitas Negeri Papua. Oh, dari Unipa Manokwari. Dia orang Batak tapi dosen di Manokwari. Oh, dosen di Unipa. Ya, Prof, banyak sekali ini yang ingin ditanyakan, cuman waktunya mungkin ya, Prof. Ya, Bu. Nanti dilanjutkan komunikasi selanjutnya. Ya, nanti ke panitianya bisa minta ya nomor kontak mungkin ya, Prof. Oh iya, boleh, Bu. Ya, terima kasih ya, Prof. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga silakan. Prof Henry ya atas pertanyaannya. Bineka Tunggal Ika, Bu. Indonesia harus gaya. Betul. Mantap sekali Pak Sutima. Betul, terima kasih ya untuk kesempatannya, Mbak. Iya, sama-sama Prof. Kemudian ini langsung aja ya Prof Sutiman kita beri penutupan dari Prof Sutiman, mungkin ajakan-ajakan yang bisa menginspirasi teman-teman semua sebelum kita pengumuman door prize. Jadi teman-teman jangan live dulu ya, karena setelah ini kita akan umumin door prize akan didapatkan oleh siapa, dan kita punya kejutan menarik setelah penutupan dari Prof Sutiman. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi kita itu negara yang sangat kaya pemikiran masa lalu, tetapi sayangnya masyarakat kita itu tidak memiliki tradisi menulis yang bagus, gitu. Semua ditularkan melalui omongan, gitu. Nah, ini problem. Jadi yang pertama kita sebaiknya menulislah apa yang kita pikirkan. Kemudian yang kedua adalah kita harus mengapresiasi pemikiran itu dengan cara berpikir mereka, nenek moyang kita itu. Jangan menggunakan cara berpikir yang selama ini dipakai di dalam perspektif Barat. Mengapa demikian? Karena cara berpikir nenek moyang kita itu tidak analitik saja. Jadi kita pakai pemikiran Barat itu sampai dianalisisnya saja. Nah, setelah kita dapatkan sesuatu yang lebih rinci, pemahaman tentang komponen, kita rekonstruksi ke mana kompleks tadi itu sebetulnya terjadi, seperti halnya nenek moyang kita berpikir tentang jamu, ya. Jadi saya kira ini harus kita sosialisasikan terus-menerus agar kita bisa memperoleh kejayaan diri kita secara ilmiah. Jadi ilmiah, sains itu sebenarnya hanya alat komunikasi, ya. Basis filosofinya kita sudah punya, kita komunikasikan secara ilmiah, tidak hanya dengan ilmu kimia saja,
tidak hanya dengan ilmu biologi saja, tetapi ilmu yang lebih komprehensif, melibatkan termasuk fisika modern, fisika kuantum. Dan peluang itu ada di nanoscience. Oke. Saya kira gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Prof. Sutiman ya atas penutupannya. Kemudian ini kita akan menginformasikan untuk para pemenang door prize. Siap-siap ya, saya akan share screen sebentar lagi. Teman-teman, harap dak-dik-duk der. Nah, ini dia untuk para pemenang door prize ya. Apa aja sih yang didapatkan di door prize? Ada Mbak Mulyatini dari Poltek Bogor, Mbak Emma Hermawati dari Universitas Pancasila, dan kepada Prof. Dr. Henry Simbala selamat Aduh, telah terima mendapatkan kasih. door prize. Terima kasih banyak ya. Door prize-nya seperti yang sudah kita bilang tadi ya, door prize-nya ini berupa buku 300 ilmuwan nano Indonesia dan voucher potongan harga untuk jasa penanaman. Jadi kalau Puji Tuhan. ingin melakukan jasa penanaman bisa mendapatkan potongan harga di Nano Center lainnya. Terus selanjutnya untuk seluruh peserta pada mendapatkan 10% untuk jasa penanaman di Nano Center Indonesia Research Institute. Nah, belum sampai di situ, kita masih ada quiz dan kuesioner untuk bisa dapat sertifikat ya. Ini linknya akan aku share juga di itu ya, di kolom chat supaya teman-teman bisa langsung klik. Iya. Bisa dibantu ya, ntar di share juga di kolom chat ya. Selanjutnya mungkin sudah ya, kita tutup. Jangan lupa teman-teman untuk tahu info lebih lanjut bisa follow akun YouTube channel kita di Dissenting, terus bisa follow Instagram kita di @research.nanocenterid, Dissenting_Indonesia, website kita center.nano.org.id, dan bisa langsung email ke kita kalau misalnya butuh pertanyaan atau tadi butuh lanjutan-lanjutan dari webinar ini ya. Nah,